Ini adalah edisi spesial bersama keluarga Joko Widodo. Kalau tadi segmen pertama hanya dengan ibu, nah sekarang kita dengan anak kedua Pak Jokowi dan Ibu Iriana, yaitu Mbak Kahiyang Ayu atau panggilannya Mbak Ayang. Mbak Ayang baru lulus kuliah Desember kemarin. Ini di antara ketiga anak Bapak dan Ibu, kan dua dari SMP sudah di Singapura, cuman Mbak Ayang aja. Itu kira-kira Mbak Ayang yang gak mau atau harus di dekat orang tua aja karena perempuan? Gimana Mbak Ayang? Gak mau. Oh iya, gak mau. Kalau mau gak apa-apa, tapi gak mau. Pengen dekat orang tua. Karena perempuan satu-satunya. Ya. Kalau pilihan jurusan kuliah misalnya, itu Bapak sama Ibu mengarahkan atau tipe yang silahkan demokratis aja? Yang silahkan, terserah mau ambil apa gitu. Terserah, saya nggak pernah mengarahkan, istri juga nggak pernah mengarahkan. Terserah. Yang senang mana, itu yang kita dukung. Nah tadi kan Bapak bilang kalau di rumah Bapak tuh tipe yang hal yang prinsip iya tegas, tapi yang lainnya guyonan. Jadi memang Bapak tuh tipe yang humoris, Mbak Ayang? Iya. Sering dagang. Iya. Sering dagang. Ya. Jalannya dibuat-buat. Oh ya? Itu juga kita ketawa. Jadi itu juga mungkin hiburan buat Bapak ya Bu ya, kalau di antara Ya pekerjaan. masa serius terus, di kantor serius, ya di rumah serius, jendela ketemu ya yang lucu-lucu. Jadi Bapak suka melakukan gerakan-gerakan jalan yang lucu. Ini soal apa pilihan karir gitu. Kan Bapak punya usaha di bidang ekspor perkayuan. Kemudian Masnya anak pertama tidak mengikuti jejak itu. Waktu saya tanya Bapak bilang ya agak kecewa sedikit karena sebagai orang tua ingin diteruskan. Kalau Mbak Ayang ingin nggak nerusin usaha Bapak? Enggak juga. Pak gimana Pak? Sejauh ini belum ada anak yang menerusin. Enggak ya. Saya memang tadi saya sampaikan waktu mau milih jurusan juga terserah mau kerja dimanapun, saya selalu tahu. Saya memang yang anak pertama itu kaget juga dulu waktu masih SMP, SMA, mahasiswa itu sering saja pameran di Singapura, di Milan, di Barcelona, di Paris, pameran-pameran ini produk-produk kayu. Di High Point di North Carolina itu, tapi ya nyatanya sering bergelut dengan mebel dan kayu, tapi ternyata waktu lulus kuliah nggak mau, gimana ya sudah silahkan. Waktu nggak mau lanjutkan, anak itu lebih cerita ke ibu dulu atau langsung ke bapak, atau misalnya bilang ke ibu, Bu ini gimana ya gitu, kira-kira boleh nggak kalau nggak lanjutkan usaha bapak? Iya, bareng-bareng kalau Bareng-bareng. nggak pernah. Kalau bapak kan katakan agak kecewa karena inginnya anak ada yang meneruskan. Kalau ibu gimana? Pada saat itu mengatakan, Bu saya maunya usaha yang lain, usaha catering gitu. Ya pasti ada lah rasa Kecewa. pasti ada. Ngomong apa adanya kita pasti itu, tapi ya Terserah anaknya. udah pilihan. Dipaksa kan nanti malah nggak baik. Dan sekarang usaha catering, kemudian bapak juga sangat bangga malah dengan kemajuan usahanya. Ya. sangat bangga, sangat senang. Ya, artinya memulai sendiri dari nol, kemudian merangkak, kemudian dalam berapa ini sudah berapa tahun? Tiga 3 tahun ya, tiga tahunan sudah langsung berada posisi sudah di atas ya, kita ya senang lah. Usaha Di atas, catering. ya catering kecil-kecilan, tapi saya merasa sudah di atas. Usaha catering tapi badannya kurus kayak bapak juga ya Bu ya? Berarti nggak doyan makan juga ya Bu? Nggak mau makanannya sendiri. Nggak mau makan makanannya sendiri? Sulit makan. Sulit. Nah kalau Mbak Ayang kan tadi sudah mengatakan bahwa sejauh ini inginnya punya pilihan lain. Pilihan lainnya kira-kira apa Mbak Ayang, ingin berkarir atau usaha yang berbeda? Belum Gitu? ketemu. Tapi yang pasti nggak nerusin usaha Bapak? Nggak pernah diajak sama Bapak pameran seperti Masnya, atau memang dari awal bukan ke situ gitu arah minatnya Mbak Diajak Ayang? juga kan. Juga diajak. Dari Diajak kecil di pabrik diajak juga mainan dengan kayu, dengan
Grajen. Iya, kayu gergaji. Oh, Serbuk gergaji. Serbuk kayu. Serbuk kayu. Serbuk kayu. Ya main-mainan sama tukang sama. Tiap hari. Iya. Tiap Dari hari. kecil. Semuanya ya Bu? Ya, Semua. karena dulu rumah kita ya kita pakai untuk kerja. Jadi tiap hari. Tiga-tiganya. Tiga-tiganya tiap hari mainnya memang main di kayu, di pabrik. Memang di rumahnya di situ gimana? Jadi anak ke satu usaha catering, anak kedua nggak mau lanjutin usaha. Masih ada harapan Pak anak ketiga? Masih ada harapan satu. Tapi kemarin udah ada. Minta catering juga. Saya juga saya nggak mau kayu, sudah ngomong gitu, tapi kan belum. Jadi harapan itu masih ada. Soal karir sejauh ini anak-anak belum ada yang mau ngikutin Bapak. Masih ada harapan anak ketiga. Soal hobi musik, hobi musik rock pasti Mbak Ayah nggak suka atau suka juga musik rock? Enggak juga. Yang suka yang pertama. Iya, yang suka kakak. Kalau Mbak sendiri suka musik tapi? Iya, tapi bukan yang keras-keras gitu, enggak yang Kalau menikmati musik rock, Bapak itu kalau di rumah misalnya sendirian pakai earphone atau enggak semua diajak bareng-bareng dengerin. semua diajak bareng-bareng dengerin. Ibu pernah nggak? Aduh Bapak saya Semuanya pergi. lagi nggak mau dengerin, pernah nggak tahu? Sering. Nggak, kalau saya yang kan di mobil yang banyak. Kalau di rumah sekali, 2 kali, 3 kali lah. Kalau yang banyak di mobil. Kalau di rumah nih Bapak dengerin musik itu sambil goyang-goyang atau diem Mbak Ayang? Oh ya kayak gitu. Ya nggak tahu. Kayak apa Mbak Ayang? Ya kayak gitu. Kan Bapak. Bapak mau nggak praktekin Pak? Kalau dengerin musik rock gimana goyangnya? Kan waktu nonton konser goyangnya sedikit-sedikit itu kan? Malu. Malu. Jadi itu memang kesukaan Bapak dan ternyata 2 perempuan dalam rumah Bapak tuh nggak suka musik rock, termasuk Ibu juga. Ibu sukanya musik yang lain. Biasa. Musik pop atau yang lain. Ya, gitu pokoknya yang baru ngetren ya seneng lah. Boleh tahu nggak Bu lagu sekarang yang Ibu inget dan menurut Ibu bagus apa? Apa deh banyak. Kalau Mbak Ayang apa yang suka musisi Indonesia? Musisi Indonesia. Yang Indonesia. Afgan. Fidel Diano. Kalau yang dari luar negeri, musik barat, Katy Perry. Katy Perry. Saya mau tanya sama Bapak. Bapak ngerti nggak Katy Perry? Apa? Ngerti Katy Perry ya? Tahu. Tahu ya, berarti Bapak ikut perkembangan juga dong? Saya kan ngantar kayak nonton kemarin yang K-pop saya nganterin bangga sekali 2 kali itu Super Junior lupa apa lagi yang Suju siapa lagi Banyak. Tapi Bapak dengar musiknya nggak? namanya Pernah dengar Nganter. Ya, nganter di aja. mobil pernah dengar musiknya? Enggak. Enggak. Ya saya nganter anak aja. Jadi cuma tahu Suju tapi nggak tahu musiknya kayak gimana? Tapi kadang sering juga kita nonton yang di sini misalnya bareng-bareng nonton Mas Butet juga nonton bareng-bareng yang lucu-lucu yang menghibur lah pokoknya menghibur. Tadi ada 2 hal yang Ibu ceritakan soal Bapak suka menirukan gaya jalan yang lucu, kemudian goyang-goyangnya musik rock Bapak belum mau memperagakan ya. Kita tunggu segmen selanjutnya kira-kira Bapak udah mau atau belum. Kita masih bersama dalam introduksi dengan keluarga Joko Widodo. Keluarga Joko Widodo, Pak Jokowi kan tadi menyampaikan bahwa soal mendidik memberikan cara yang demokratis itu. Kalau Mbak Ayang sendiri ada nggak didikan Bapak dan Ibu yang jadi pijakan sekali, misalnya soal hal tertentu yang betul-betul dari kecil ditanamkan sama Bapak dan Ibu? Nggak ada. Ya kita ini biasa-biasa, nggak juga maksa-maksain, tapi memang yang paling penting menurut saya contoh lah, nggak usah kita terlalu banyak diomongin anak itu diomongin dia nggak pernah. Contoh aja, saya kira anak bisa melihat orang tuanya. Orang tua sebab bapak saya kok pakaiannya dari dulu kok kayak gitu, terus mungkin misalnya hal seperti itu.
Nah, soal pilihan pakaian, kalau Bapak mengatakan pakaian, ini kan Ibu Bapak pakai kotak-kotak. Mbak Ayang, baju kotak-kotaknya kemana, Mbak? Ada tapi nggak dipakai. Enggak. Karena Karena Biar bapak ibu aja yang kembar. biar Bapak Ibu yang kembar. Nah, soal pakaian juga kan Bapak ini terkenal sederhana. Bahkan sebagian orang misalnya mengatakan, ini jangan-jangan pencitraan gitu seorang Joko Widodo. Tapi yang Ibu kenal dari dulu apa seperti itu, Bang Bapak? Nah, sekarang yang jahitkan, karena yang jahitkan istri ya, sekarang ditanyakan ke istri aja, yang jahitkan kemana, beli kainnya di mana, tanya. Dari dulu memang Ibu yang siapkan? Iya. Dan selalu menjahit? Iya, dijahitkan. Jadi Ibu sekeluarga kampung loh, ini jangan bayangkan jahitan yang tailor bagus, dijahitkan di kampung. punya langganan udah puluhan tahun? Ada. Kalau beli bahan di mana sih, Bu? Di toko-toko. Di biasa. toko kain. Di toko kain biasa. Misalnya boleh tahu nggak yang bahannya harus apa Bapak Enggak. maunya? Kalau Pak Joko, kalau saya belikan bahan mahal pasti tahu. Saya nggak suka. Bilangnya cuma itu. Akhirnya Ibu pilih yang Ya. murah. Ya biasa pakai Yang biasa. nyaman dipakai. Tapi kalau Kelihatan saya- kan kalau terlalu mewah ya, dan saya nggak kalau mau. saya belikan agak mahal pasti tahu, tapi nggak bilang aku ini kok kelihatan apa bagus apa pokoknya nggak mau gitu. Jadi pilihannya selalu yang biasa-biasa saja. Biasa. Nah, kalau ke penjahit, Bu boleh tahu nggak langganan Ibu tuh kalau jahit kemeja Bapak harganya berapa, Bu? Berapa deh? Satu berapa? Sekarang 20. naik. Oh, sudah naik. Sekarang itu kemarin di sebelah tempatnya 20. Iyang ya. Iya. Dulu dari awal 20. 20.000? 20.000. Sekarang berapa ya, Dek ya? Ya paling tuh naik 5.000. Ya. Enggak. Berapa, Dek? Yang sering ambil Saya pikir masih 20.000. Enggak 50. 50-60 Dek. Iya. Sekitar 50-60.000 Iya. untuk satu kemeja. Iya. Iya. Kalau jadi Bapak tuh pilihannya baju, celana juga dijahit. Iya, jahit. Dijahitkan semuanya, dijahitkan di kampung. Kecuali khusus yang seragam mungkin Disiapkan oleh kantor. Iya. Kalau Mbak sendiri pernah nggak bisa bilang, pengen ngelihat Bapak misalnya lebih fashionable gitu, atau pilihkan baju, atau beli hadiah kemeja, taunya nggak dipakai sama Bapak? Ya nggak dipakai itu ya. Enggak dipakai. Pernah dibeliin tapi enggak dipakai. Pernah beliin? Iya. Apa berwarna atau motif atau batik? Ya, putih yang kemarin dia juga nggak mau gitu ya. Putih yang bahannya enggak disuka ya enggak dipakai. Putih tapi mewah, kelihatan nggak tahu ya dipakai anu sekali dan nah, ya biasanya kalau saya lihat saya nggak saya pakai itu aja. Jadi Nggak tahu kan istri sama anak tahu, oh berarti nggak suka. Oh, berarti maunya yang biasa-biasa saja dan dijahit kampung. Jadi meskipun sekarang jadi gubernur di Jakarta, ngejahit tetap di Solo, Bu? Masih. Oh, masih di Solo. Masih kemarin nyusu-nyusu ini. Masih dijahit lagi kapan jadinya? Yang ini ngejahit di mana? Di Jakarta? Oh, enggak, Disiapin. ini beli. Ini sudah siap ya. Jadi punya Mbak Ayang ya udah disiapin. Berarti sebetulnya semua anak tiga-tiganya udah punya baju kotak-kotak, Bu? Tak siapin nggak? Mau apa nggak? Mau nggak tahu yang dua. Yang penting disiapin dulu. Iya. Kalau ya itu kan apa namanya, soal kebiasaan Bapak, kesederhanaan Bapak soal makanan gitu ya, soal pakaian. Ada nggak Bapak tuh punya hobi sesuatu, misalnya nih ada yang kolektor barang tertentu, Bapak tuh kayak gitu nggak, Bu? Ya enggak. Nggak ada. Koleksinya apa enggak? Enggak apa-apa. Enggak. Lihat aja di rumah nggak ada Enggak ada apa-apa. apa-apa. Koleksi paling apa? Kaset atau CD musik rock aja, hanya itu. Ada, Iya. tapi nggak terlalu banyak. Ada. Tapi yang lain nggak ada ya, Bu ya? Apa masalah siapa? Koleksi Nggak apa? ada. Koleksi mebel. Iya. Karena memang apa itu Ya, bidangnya. karena sering kalau mebel sudah saya pasang di rumah, terus nanti ada bayar, dibeli ya udah diangkut, dibeli. Jadi akhirnya nggak jadi di rumah, diambil sama yang beli. Iya, itu sering sekali dari dulu. Kadang kan ini ke kampung, ke desa itu ada mebel bagus, mebel lama itu bagus, dibeli sama istri kan, taruh di rumah. Gitu. Kadang-kadang bukan kadang-kadang, bayar kan sering saya ajak ke rumah, entah siang atau malam itu dilihat-lihat bagus, pengen diambil ya sudah diambil. Ibu rela kalau gitu. Mau gimana lagi ya? Memang sering kadang ya
bentuk hadiah bayar. Kalau soal pekerjaan, usaha Bapak, kemudian kan Bapak gara-gara usaha jadi dipanggil Jokowi, dan Bapak ceritakan itu gara-gara buyer dari Prancis gitu, menyebut Jokowi. Ibu sempat ini nggak, kok anu jadi Jokowi nggak Joko aja gitu, sempat bukan komplain sih, tapi merasa masih asing nggak dengan nama itu awalnya? Udah biasa aja, nggak masalah. Nggak masalah ya, jadi Jokowi sampai sekarang. Mengenai penamaan anak, ini kan nama anak-anak tuh unik dan punya makna. Itu biasanya domain wilayahnya Bapak atau ngobrol sama Ibu? Ngobrol enggak langsung Pak Joko. Jadi itu apa ya, otoritasnya Bapak gitu yang milih nama? Iya, gitu ya Pak? Saya semuanya yang memberi. Saya yang melahirkan, yang beri nama. Jadi Ibu yang lahirin, Bapak yang ngasih namanya. Nama 100% saya semuanya. Dan itu biasanya Bapak inspirasi dari mana Pak? Gimana? Inspirasi ngasih nama, kan biasanya orang ada yang lewat buku, lewat merenung sebentar pasti ketemu. Jadi nggak pakai lama proses mencari nama anak? Enggak. Biasanya lahir terus langsung ini namanya ini ya. Jadi Ibu nggak pernah nanya dulu, kira-kira anak kasih nama apa enggak ya? Enggak. Pokoknya terserah Nambahin Bapak. juga belum pernah. Nambahin belum pernah? Nambahin juga belum pernah. Enggak. Jadi membantah tidak, nambahin enggak, pokoknya menerima Ibu ya? Ya yang terbaik untuk Nama anak. Dan soal menerima juga ini dalam sisi karir ya Bu ya, saya yakin Ibu pada saat kenal sama Bapak, kemudian dekat, pacaran, menikah, pasti nggak pernah terbayang Bapak akan punya karir sampai di titik ini ya toh Bu, nggak mungkin kan pada saat itu terbayang. Dalam benak Ibu, apa yang paling Ibu rasakan melihat Bapak tuh sekarang sebagai sosok seperti saat ini untuk rakyat Indonesia? Ya jalanin aja, emang harus begini. Jadi Ibu pesan ke Bapak cuma jalani aja? Iya. Jadi jalan ya. Hidup kan kita nggak tahu. Jadi jalan. Jadi Bapak nggak pernah bercerita misalnya saya tuh punya ambisi A, B, C akhirnya sampai ke titik ini? Nggak pernah. Ini nggak Ya pernah coba tanya. ambisi. Tanya guys, nggak pernah. Nggak pernah. Waktu kita jadi wali kota juga dari pabrik kemudian ke wali kota juga nggak tahu. Tahu-tahu ada perintah untuk ke Jakarta jadi calon gubernur juga nggak tahu. Sekarang juga jadi calon presiden juga. Tahu kita mengalir saja, nggak pernah. Jadi Bapak yang Ibu kenal sampai sekarang bukan tipe yang ambisius? Kelihatan kalau ambisi kan kelihatan. Dilihat aja. Emang begini adanya ya Bu ya? Iya. Bapak kan juga menyampaikan bahwa memisahkan antara wilayah pekerjaan dengan rumah tangga, termasuk pada saat diminta untuk jadi capres, katanya ke Ibu menyampaikannya bukan berarti langsung menceritakan, tapi mengatakan ada kemungkinan dicalonkan, begitu ya Bu ya? Ya. Sudah ada perasaan waktu masuk ke DKI kan prosesnya kan berjalan ya, sudah merasa ya kalau nanti setelah gubernur mesti jadi ini kira ada proses panjang kok seperti ini masyarakat atau seperti ini, tapi kita kan nggak tahu kan, itu masih kemungkinan dan kita ceritanya juga nggak harus enggak. Kita hanya melihat ini aja, melihat kok masyarakat berprosesnya kok kayak gini, jangan-jangan, tapi juga hanya jangan-jangan kan, baru setelah diputuskan oleh ketua umum baru juga saya sampaikan juga, ya kita juga biasa-biasa saja. Anak-anak komentarnya gimana Bu waktu itu? Kan ya sudah tahu ya dalam proses itu ya. Sekali kan nggak sekali dua kali, waktu wali kota, waktu gubernur juga, jadi juga anak juga. Nggak kaget Mbak Ayang waktu dengar Bapak diumumkan sebagai capres PD Perjuangan? Apa kaget? Enggak, biasa aja ya. Anak biasa saja, istri juga biasa saja. Adakah kemudian kan biasanya ada yang sangat ingin, ada yang sangat tidak ingin, ada yang biasa-biasa aja. Ini kalau Mbak Ayang misalnya pesan ke Bapak dalam menjalani hari-hari ke depan yang akan sangat dinamis ini, ada guyon apa atau pesan apa ke Bapak? Enggak. Pesannya tetap lucu gitu misalnya. Tetap lucu di rumah. Enggak pernah.
anak-anak saya itu udah pengen tahu, kemudian nggak mencampuri hal apalagi yang bersifat politik, nggak pernah. Istri juga sama, nggak pernah. Ibu juga nggak pengen tahu, nggak cari tahu. Nggak. Saya pernah tanya sama Bapak, berarti kalau orang misalnya ingin melobi kan ada yang lobinya tuh langsung ke tokoh politiknya atau lewat keluarga. Berarti kalau melobi lewat ibu nggak akan berpengaruh ya Bu? Nggak pernah. Nggak ada orang yang melobi lewat istri, nggak ada. Nggak pernah ada. Ke anak juga nggak pernah ada. Jadi ini sebetulnya saya pastikan nggak pernah ada. Jadi sebetulnya ini dalam tanda petik peringatan buat orang yang mau mencoba deketi keluarganya Jokowi itu tidak akan berpengaruh gitu ya? Enggak. Kalau sampai detik ini waktu jadi wali kota atau gubernur juga nggak pernah ada. Karena tahu, mungkin sudah tahu bahwa Bapak tidak membiarkan keluarga masuk ke urusan politik gitu ya? Dan percuma aja ke misalnya mau lobby-lobby istri ya percuma. Mental pasti. Bayang soal karir politik kan Bayang mengatakan nggak mau terusin usaha Bapak di bidang produk kayu. Kalau soal politik ada ketertarikan nggak Mbak? Sama sekali. Nggak ada. Sudah saya bilang tadi kan nggak ada. Jawabannya pasti sama sekali nggak ada. Kalau kakak kira-kira? Nggak sama, nggak ada juga. Jadi sejauh ini dari 3 anak Bapak tidak ada yang punya kecenderungan ke arah politik? Enggak. Tapi Bayang karena usia masih muda, saya yakin punya akun-akun di sosial media, misalnya Twitter, Instagram, punya Mbak? Punya. Suka perhatikan nggak? Misalnya di timeline itu perhatikan ada orang yang nyerang Bapak. Itu perasaan Mbak Ayang gimana tuh? Banyak sekali. Banyak sekali. Perasaan Mbak gimana? Awalnya gimana? Mungkin awal misalnya sempat marah atau kecewa? Ya marah, tapi ya mau gimana lagi. Itu awal-awal. Sekarang udah biasa atau masih marah juga atau jengkel juga? Udah biasa sih. Pasti ada yang kayak gitu, jadinya udah biasa. Dengan segala apa ya ungkapan yang seringkali kan kalau sosial media saya memperhatikan suka lebih kasar dibanding di dunia nyata. Itu nggak sampai misalnya, aduh tersayat-sayat ini loh bapak saya kok diginiin misalnya, nggak? Biasa aja. Paling memberitahu kalau Pak udah tahu ada ini gitu. Misalnya ada apa? Ada meme, ada ya, kalau lucu tertawa bareng. Kalau ada ya yang ada juga kan yang menyerang dengan gambar, tapi biasa aja lah. Kalau saya tuh ada kampanye hitam, black campaign seperti itu ya kadang kok brutal sekali, kadang saya mikir kok nggak ada sopan santunnya, tapi setelah saya pikir yalah saya urusan kerja aja, saya kerja, saya nggak mikir kayak gitu, ngabisin tenaga dan pikiran aja, udah tinggal, udah gitu aja. Kalau Ibu jengkel juga nggak bisa perhatikan ada orang yang bilang becek soal Bapak? Ya awal-awal ya saya anak. Sekarang udah kebal? Normal. Aja ya dia. Untuk guyon jadinya. Termasuk misalnya ada ucapan-ucapan atau gambar-gambar misalnya pada saat Bapak capres, nanti jadi capres boneka, itu Mbak Ayang ketawa atau marah dibilang gitu? Ketawa aja, udah biasa loh soalnya. Ketawa udah biasa. Kalau Mbak Ayang sebenarnya hobinya apa Mbak? Yang kira-kira agak mirip sama Bapak? Atau nggak ada sama sekali yang mirip? Ada. Apa? Melihara kucing. Sama apa Bapak? Melihara kucing ya. Dulu saya kucing kampung-kampung itu ada mungkin 40-50 ada. Kucing banyaknya, kucing buluan itu kucing yang kotor-kotor tuh. Saya ada lah, mungkin 40-50. Sekarang anak saya juga berapa kucingnya? Dulu sempat punya 20. Tapi sekarang tinggal 10. Terus punya 20, ya, dikasih-kasih kan? Kasihkan teman-teman. Jadi di antara 3 anak yang suka kucing cuma Mbak Ayang aja? Ya, itu yang agak sama itu ya, kucingnya. Kucing. Bapak sukanya? Sekarang kucingnya bukan kucing kampung, kalau saya dulu kan kucing yang kotor-kotor, sekarang kucingnya bersih-bersih sih, bagus. Oh, Bapak paling suka ini nggak? Kucing kan ada 40 katanya. Ada yang Bapak namanya atau ya wis lah 40 nggak usah dikasih nama? Enggak, kucing kampung aja. Tapi ada yang Bapak suka banget nggak? Iya ada kalau istilah Jawa itu yang kembangan ya, kembang telur apa tuh? ya. Warna-warna Warna-warna ya, ada warna
apa ya, Hitam, kuning, hitam, kuning. keemasan, putih. kuning, keemasan sama putih gitu ya. Dan itu pernah Bapak punya dari hasil Punya, iya. di Iya. apa kampung. Itu Iya. biasanya orang ngasih ke Bapak karena tahu Bapak hobi sama kucing buluan itu. Ya, ada yang Apa nyari? minta, Pak, saya minta ya kucingnya, seneng minta gitu, diberi. Ini sama binatang, segala binatang. Suka. Oh. Jadi kucing 20 sekarang 10 karena dikasih-kasihin. Iya. Yang 10 itu kalau Mbak yang pergi gini berarti ada yang udah bantu ngerawat. Iya. Makanannya sama kayak Bapak nggak, nasi bandeng? Enggak. Udah lebih keren dong ya. Apa teman kalau makanan sekarang apa? Makan kucing apa sih sekarang? Apa? Ya banyak. Ada beli ya. Ya, Beli ya, beli. tinggal beli. Beli sudah jadi. Nah, binatang lain yang Mbak yang suka selain kucing apa Mbak yang? Burung, Banyak. Burung. bebek, mentok. Ya, Semua, itu semua burung. punya. Ayam. Ayam, bebek, mentok, apa lagi? Semua punya. Itu pernah dirawat semua di rumah? Iya, di Hah? rumah. Jadi seperti ini dong, peternakan. Iya. Iya. Di rumah. Burung paling suka apa Mbak ya? Macam-macam. Ini yang warna-warni itu Apa? Parkir. Parkit. Apa tuh? Lobet. yang warna Kutilang. Bukan ya? bukan ya. Lupa namanya. Pokoknya sabunnya. Sabunnya beli. Jadi bebek Dulu juga. sering. Ya, istri sama anak ini sering ke pasar burung. Nah, saya kan juga diajak sering. Ini bagus langsung beli gitu. Tapi Bapak sebetulnya nggak terus hobi burung, tapi lebih ke Mbak Ayang yang Ada suka. juga satu dua. Satu dua. Tapi lebih ke kucing. Dulu juga sama, banyak juga. Tapi sekarang udah enggak ada. Itu di rumah pribadi. Di rumah dinas pernah nggak Pak terpikir buat pelihara hewan juga? Kalau di Iya rumah? itu di rumah Iya, dinas. di rumah Di sini dinas. juga ada, kucingnya juga ada. Oh. Kalau di sini saya yang pelihara spesial ya kodok, saya pelihara kodok. Kodoknya udah habis. Kodok apa Pak? Kata, Kodok? kata. Untuk apa Pak? Emang suka Pak? Ya bunyinya kan bagus. Oh. Kalau malam ke malam kata itu bunyinya kan bagus. Wung kong. Kalau di Solo kan nggak usah beli kan, udah ada sendiri. Kalau rumah kita memang banyak katanya, kodoknya jadi suaranya juga. Nah, di sini kan nggak ada ya, cari saya suruh beli. Jadi Bapak suruh apa? Staf Iya, untuk beli. iya, beli. Katak aja bukan kata khusus. 20 khusus enggak kata khusus. Saya nggak ngerti katak, siapa tahu ada katak kayak kucing, saya kucing A, B, C nggak ada. Pokoknya yang bisa bunyi kalau malam kung kong. Tidak. Mengantar tidur. Jadi suara pengantar tidur Bapak itu suara katak. Kan rumahnya dekat sawah banyak sekali di Solo. Jadi udah terbiasa sama Iya. bunyi itu, tambah suara alam. Ini apa kalau katak gini berarti nggak ada treatment khusus ya Pak ya makanannya? Enggak, dilempar di kolam kan udah makan nyamuk. Tapi sejauh ini selalu bunyi Pak kalau malam, selalu Ya, berhasil. kadang bunyi kadang enggak. Masa kan nggak bisa kan kata dipaksa untuk bunyi. Mau bunyi ya Tapi Bapak perhatikan ya sebagai apa penyuka suara katak, katak tuh biasanya lebih banyak apa ya mengeluarkan bunyi di musim apa Pak? Misalkan ada hewan yang ya kalau kemarau. hujan, kalau pas hujan pasti bunyinya lebih ya, Di lebih. Solo kan bunyi terus. Yang di Solo? tuh nggak hujan nggak bunyi. Kenapa nggak ambil katak yang Solo aja, Pak? Ngumpul sendiri aja ngedong nanti hujan udah bagus masih ada di sini misalnya stres jadi malah nggak bunyi deh. Jadi itu saya baru tahu dan pemirsa juga barangkali baru tahu kalau Pak Jokowi suka suara katak yang apa kung kung. Kong gitu. Orang musik rock tidur itu. Jadi kalau musik rock buat hobi, kalau tidur tetap suara alam ya Pak ya, suara katak. Ya enak jadi kepikiran itu memang enak. Kalau ikan Bapak nggak suka melihara? Ada juga ya Pak ikan yang pokoknya pelihara ikan tapi ikan yang murah-murah aja bukan ikan yang mau jangan mikir ikan yang mahal-mahal. Dan arwana gitu loh Pak. Yang 1.003 itu. Ikan mujair. Pegang mujair anaknya digoreng Pak. Yang mujair kecil-kecil sama apa yang hitam-hitam apa? Lele. Dulu tapi sekarang Enggak yang apa? Cetul. 1.003. Kita lanjutkan di segmen terakhir dengan keluarga Joko Widodo. Tetap bersama kami di Interupsi. Kalau Bapak kan
pernah sampaikan hobinya olahraga yang murah-murah gitu Pak ya, kalau nggak sepedaan, kemudian apa? Jogging Pak? Jogging. Hanya itu aja, dua itu aja Pak, yang nggak mengeluarkan duit. Sepeda kan beli sepedanya Pak, tapi kan Ya, sekali aja. Sepeda kan juga sekali, dan berapa sih beli sepeda? Bukan sepeda yang mahal Pak? Enggak. Ya Sekali. dilihat aja sepeda saya, sepeda seperti itu. Pada saat kencan pertama sepedaan, Ibu masih suka sepedaan nggak sekarang? Iya, Kadang. sekarang jarang, tapi kalau di rumah ya kadang. Ibu ada olahraga lain yang Ibu suka nggak selain sepeda? Yoga. Ibu suka yoga? Iya. Bapak suka mau ikutan nggak yoga? Enggak. Enggak pernah. Enggak pernah. Karena saya yoganya di tempat. Jadi bukan mengundang ke rumah. Rame-rame sama teman-teman. Itu adalah kebiasaan Bapak soal olahraga. Iya. Nih kalau Ibu sendiri ada nggak misalnya kebiasaan Ibu yang Bapak tuh misalnya nggak terlalu suka, misalnya gini, saya perhatikan Ibu juga kan sederhana, berpakaian. Memang Bapak juga suka seperti itu. Misalnya kalau Ibu dandan agak lebih, Bapak suka komentar nggak? Ya sering, bajunya juga banyak yang nggak terlalu hitam ya. Sering ya, jadi kalau apa kelihatan terlalu ngejreng atau mewah ya, saya langsung saya beritahu. Kok kelihatan anu sekali sih, mewah sekali. Berapa tuh harganya, saya gitu aja. Kalau ditanya gitu, Ibu langsung berganti pakaian ya? Ya, ganti. Kalau warna, ada yang Ibu lihat nggak selain warna putih baju Bapak tuh sukanya warna apa yang Ibu perhatikan? Ya putih. Putih itu? Putih, semua putih. Saya juga putih. Kalau anak nggak tahu tuh. Putih kita banyak. Dalam wawancara sebelumnya Bapak menyampaikan bahwa ada kesamaan antara olahraga dengan politik. Katanya olahraga perlu pemanasan, politik gak perlu pemanasan. Bapak masih meyakini itu sama nggak Pak, menurut Bapak? Ya sama lah. Politik sama. Tentu olahraga kan sebelum panas kan ya perlu pemanasan biar siap betul waktu mau kejar-kejaran tuh siap ya, memang seperti itu sama. Jadi sekarang Bapak lagi pemanasan juga buat Sekarang kejar-kejaran? enggak, sudah kejar-kejaran. Kejar-kejarannya udah terjadi. Kalau Ibu sendiri dengan aktivitas Bapak sekarang yang Bapak bilang tadi kan bukan pemanasan lagi gitu ya, udah kejar-kejaran. Ibu lebih memposisikan diri ke Bapak sebagai apa? Sebagai sahabat, teman cerita, atau betul-betul memang membiarkan Bapak dengan aktivitasnya tanpa Ibu campuri sama sekali? Oh ya, itu sudah tugas tanggung jawab saya ya sebagai istri. Ya apa? Tetap Kadang apa? mengingatkan. Iya. Mengingatkan yang mungkin terlalu berlebihan Iya. apa. Dan Ibu bisa merasakan itu insting Ibu, misalnya ada Iya. berlebihan sesuatu langsung Bapak langsung Ya, Ibu saya ingatkan. sampaikan. Diingatkan Iya, juga kalau diingatkan. terlalu berlebihan juga. Iya. Saya sering lihat TV bicaranya terlalu Nggak pas itu nggak ya, pas ya diingatkan. saya. Kalau yang nggak pas menurut Ibu yang kayak gimana? Ya Ibu Bapak yang terlalu semangat atau Bapak yang terlalu banyak diem? Ya kadang-kadang Ya, kadang-kadang kalau Apa? sudah capek kan bicaranya ya. iya. Diingatkan. Tadi Diingatkan. ngomongnya kok seperti Iya, itu mesti kurang kecapean. pas, ya. Kurang pas tadi gitu. Iya. Kecapean mesti. Oh Saya iya tahu kalau betul. sudah capek kan kalau bicara kan ya juga kurang. Ekspresi muka juga Iya barangkali betul. kurang Beda. senyum gitu. Iya betul. Kalau Ibu sendiri misalnya ada orang mengatakan, no Pak Jokowi ini kalau ngomong kok itu aja, nanti ada yang bilang, misalnya Bapak Jokowi itu sebetulnya siap nggak sih buat maju? Karena kalau ngomong ya sederhana itu aja, tapi memang begitu Bu kalau di rumah juga. Ya kalau pertanyaannya itu ya jawabnya ya itu. Jadi yang salah yang nanya ya Bu? Iya. Yang salah yang nanya. Nanyanya itu ya jawabnya itu. Bayang dengan kakak dan adik ada komunikasi selain dengan Bapak Ibu nggak? Maksudnya terkait dengan apa yang Bapak lakukan, misalnya aduh Bapak tuh kayaknya kecapean, harus misalnya jalan bareng dengan kita atau nonton bareng, merencanakan itu nggak dalam waktu dekat? Saya nonton Ya, sering. nonton sering nonton jalan bareng keluarga sering.
Kalau nonton terakhir apa yang Mbak Ayang ingat? Yang bareng sama Bapak? Lama ya apa? Enggak, Komik Ya, 8 ini terus terakhir. ada ya. marmut apa? Marmut Merah Jambu. Ini Marmut sebetulnya Merah mau Jambu. saya ajak nonton tapi Kampanye. Oh, Nanti Marmut pulang. Merah Jambu yang film Raditya Dika. Iya, itu Ya. suka. Suka, saya suka. Yang dulu yang lucu-lucu, yang lucu apa dulu? Ya, Apa yang enggak yang Yang Radit sebelum apa? Marmut Merah Jambu itu. Salmon, ini, salmon apa? Salmon. Salmon apa? Yang Saya pakai sampai salmon. lupa judulnya. Iya, iya. Cinta apa? Cinta salmon. Cinta setengah salmon. Cinta setengah salmon. Iya. Iya, kurang lebih itu. Jadi Bapak udah nonton itu? Udah. Oh. Sering kalau nonton kita bareng-bareng nonton. Malam-malam itu jam 9. 9. Kalau ada Nonton. film bagus pasti saya Langsung. beritahu. Nonton. Waktu longgar Nonton nonton. aja. Nggak ada yang tahu juga kita nonton di jarak apa dengan masyarakat lah. Oh, udah nonton. Kalau nonton, menurut Mbak Ayang nih, Bapak tuh sebetulnya tipe yang suka film kayak gimana? Genre apa Bapak? Yang pasti nggak horor. Lucu-lucu. Oh, nggak ada yang suka horor? Iya, lucu. Yang lucu-lucu aja, komedi. Yang lucu, iya dong. Kita masa kita nonton malah nonton horor malah pulang-pulang jadi takut semua. Tapi kalau action Bapak suka juga nggak Pak? Film Iya, action? iya, suka. Film Iya, action? tapi yang sering yang lucu-lucu. Yang lucu-lucu? Dan film Indonesia? Ya, Indonesia. Kalau Mbak Ayang sendiri gitu ya, saya masih belum kebayang nih. Mbak Ayang kan bilang politik nggak mau, nerusin usaha, Bapak juga nggak mau. Yang lebih terbayang kalau diantara pilihan-pilihan, misalnya 3 pilihan, kira-kira ingin berkarir apa Mbak Ayang? Usaha sendiri. Sendiri ya. Usaha sendiri. Bidangnya adakah terbayang? Baru lihat-lihat, Baru ya sesuai bidang kuliah. Sesuai bidangnya kuliah. baru lihat-lihat ini, baru lihat-lihat nanti. Kan kakak yang pertama juga pada saat usaha sama bapak apa ya, di tempat ibaratnya di fasilitasnya sedikit, hanya dikasih modal tanah ya Pak ya. Ya, Ya. Dan dari situ kemudian berkembang usahanya. Mbak Ayang udah siap kalau Bapak juga perlakuannya sama. Pokoknya kalau mau usaha harus mulai dari nol sendiri. Ya harus siap. Tapi nanti minta perlakuan khusus aja. Karena anak perempuan. siap tapi minta perlakuan khusus gimana sih? Perlakuan khususnya apa Mbak? Perlakuan khususnya apa? Ya, Minta modal. Karena tahu kakak pertama nggak dikasih modal ya, sama sekali nggak dikasih modal. Jadi kalau Mbak Ayang ada perlakuan khususnya, minta dikasih modal. Kalau pilihan berusaha lebih pengen di mana? Di Jakarta kah atau di Jakarta kah atau di Solo? Di Solo. Jadi anak-anak memang pengennya tetap di Solo kelihatannya. Ya lebih banyak di sana. Yang kecil masih di Singapura, tapi yang pertama juga kemudian dari Singapura kembali ke Solo. Jadi semua tampaknya masih sangat cinta Solo. Apa yang menurut Mbak Ayang di Solo tuh ada dan nggak ada di tempat lain? Yang Solo banget menurut Mbak Ayang? Apa ya? Makanannya, kulinernya itu Solo banget ya. Murah, Murah sama enak. batik. Ya. Yang paling suka apa sih Mbak Ayang kalau Wah, kuliner enak. Solo jajanan? Suka semua. Nggak ada favorit satu? Enggak. Nggak ada. Suka semua. Kalau ini soal apa namanya, itu kan kebiasaan nonton, hobi, ini soal yang berkaitan dengan hubungan dengan Tuhan. Bapak kan waktu itu umroh karena pada saat itu sedang pilgub dalam masa pilgub DKI ya Pak ya. Iya. Dan memang ada juga pihak-pihak yang menyatakan memang Bapak bukan beragama Islam dengan segala informasi yang kemudian dikemas. Nah, pada saat Bapak umroh kembali ke masa itu, Bapak sudah berdoa misalnya memanjatkan kalau memang yang terbaik kemudian melangkah ke yang lebih jauh dari Jakarta, sempat kebayang nggak Pak sama Bapak dalam doa-doa Bapak? Ya kalau kita umroh kan juga enggak sekali 2 kali ya. Kalau haji tahun berapa? 2001 enggak? Udah lama sekali sih 2001. Ya, enggak saya enggak pernah apa yang biasanya saya mohon ke Allah tuh ya kesehatan untuk kita, untuk anak istri, untuk orang tua, itu kemudian juga untuk masa depan anak. Tapi kalau hal yang berkaitan dengan kepemerintahan ya agar bangsa rakyat ini diberikan
kemajuan. Kalau doa khusus ibu untuk bapak? Ya diberi kesehatan ya. Yang paling penting kesehatan lah. Betul. Kalau Mbak Ayang untuk bapak khususnya? Sama. Kesehatan. Ya, diberikan kesehatan. Kalau berdoa biar cepat gemuk, kayaknya enggak gemuk. Jadi bapak jadi memang cukupnya segini badannya. Jangan-jangan Mbak Ayang bukan diminta kerja tapi diminta nikah, gimana Mbak? Karena kan malah bapak udah pengen punya cucu nggak Pak? Udah kepengen punya cucu? Enggak, terserah anak-anak saja. Jadi nggak ada sama sekali Enggak. perintah khusus. Nggak usah. Nanti yang di atas. Nggak usah dikejar-kejar. Terima kasih banyak Pak Jokowi, Bu Iriana, Mbak Ayang sudah mengajak kita untuk ngobrol bareng pagi ini, karena ini adalah kesempatan yang demikian langka. Selama ini biasanya orang selalu melihatnya Pak Jokowinya, tapi keluarganya orang bisa menganggapnya menutup diri, tapi memang tidak memunculkan diri karena memang pilihan untuk memisahkan antara urusan pekerjaan dan keluarga. Sekali lagi terima kasih. Selamat bersiap-siap untuk menjelang Pilpres nanti untuk ibu dan juga anak-anak. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Terima kasih Pak. Terima kasih.